Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Betri Wendra pada mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang limit. Ini kita gunakan materinya dari Bu Mihrun, ya. Jadi kita harapkan nanti Anda mengerti tentang limit, ya, konsep limit, kemudian kekontinuan limit. Oke, ya, secara bahasa seperti ini, ya, seperti batas, membatasi, ya, mendekatkan, dan seterusnya. Oke, baik, saya akan langsung ke limit fungsi. Oke, seperti ini. Ya, kita perhatikan sebuah fungsi fx, ya, ini sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1. Ya, fungsi di atas tidak terdefinisi di x, ya, x sama dengan 1. Karena di titik tersebut, ya, fx berbentuk 0 bagi per 0, ya, 0 per 0. Tapi masih bisa dinyatakan berapa nilai fx jika x mendekati 1. Gitu. Jadi kalau kita masukkan, ya, x-nya sama dengan 1, ya, sama dengan 1 di sini. Oke. Ini kan menjadi 1 kuadrat kurang 1 gitu, ya. Nah, ini kan sama dengan 0, ya. Nah, ini juga 1 dikurang 1 sama dengan 0, ya. Ya. Jadi dia tidak terdefinisi fungsi ini, ya, untuk x sama dengan 1. Namun, ya, kita bisa menyatakan berapa nilai fx jika x mendekati 1. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita gunakan, ya, kalkulator, ya, maka kita akan peroleh nilai seperti ini. Oke. Jadi ketika kita dekati, ya, nilai x-nya dari kiri, ya, ini 1. Kalau kita dekati dari kiri, ya, kita coba dari 0,9, ya, dari kiri kecil dari 1. Maka nilai fx-nya menjadi 1,9, ya. Jadi 0,9 kuadrat dikurang 1 per 0,9 dikurang 1, dapatnya 1,9. Terus nilai x nya ini terus kita perbesar, ya, kemudian 0,99, maka fx nya 1,99. Terus, ya, semakin dia besar mendekati 1, ya, mendekati 1 dari kiri, maka dia semakin besar nilainya, nilai fx nya, yaitu sampai mendekati 2, ya. Semakin x-nya mendekati 1, ya, nilai fx semakin mendekati 2, itu dari arah kiri. Sekarang kita coba dari arah kanan, ya. Kita ambil 1,1 nilai x-nya, maka fx-nya 2,1. Ya, semakin kita ambil x-nya semakin kecil, ya, mendekati 1, maka nilai fx-nya juga semakin kecil mendekati 2, ya. Maka, ya, ini dapat, kita buat grafiknya, ya, seperti ini. Oke, ya, jadi gitu, ya. Jadi nilai inilah kita sebut dengan limit tadi, mendekati, ya.
Jadi kalau persis 1 nilainya tidak terdefinisi, ya, fungsinya tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Namun ya, jika kita dekati, ya, berarti limit x mendekati 1 untuk fungsi tersebut, maka ini bisa kita tentukan. Nah, ini tadi ya, semakin dia x nya mendekati 1, semakin fx nya mendekati 2. Maka nilai limitnya adalah nilai limit dari fungsi tersebut ketika x mendekati 1, ya, maka nilainya adalah 2. Seperti itu. Oke. Ya, ini fungsinya ya. Sekarang kita lihat contoh. Ya. Di sini ya, limit 3x tambah 8 x mendekati 1 itu sama dengan 8. Ini kan tinggal masuk aja. Jadi ada berapa ini cara ya dalam menentukan limit suatu fungsi. Yang pertama, kita bisa langsung substitusi ya nilai x nya. Berarti di sini nilai x adalah 1. Jadi 3 kali 1 tambah 5, 8 ya. Nah, terus ada yang tidak bisa langsung kita substitusi nilai x nya. Nah, maka ada yang dengan cara memfaktorkan, seperti contoh yang nomor 2 ini ya. Jadi kita faktorkan dulu sehingga ini bisa kita coret ya. Maka ini bisa langsung kita substitusikan nilai x sama dengan 2. Nah, maka dapatnya 5. Nah, kalau kita langsung substitusi di sini, maka hasilnya 2 kali 2 kuadrat ya, 8 kurang 6 kurang 2, 0 berarti. Sini 2 kurang 2, 0. Berarti enggak terdefinisi. Kalau berarti cara ini kita cari akal nih ya, bagaimana supaya dia bisa ya, sepertinya dia ini harus difaktorkan dulu nih. Nah, ini setelah difaktorkan ternyata iya ya, bisa dicoret sehingga ini bisa langsung di substitusi dan nilainya tidak nilainya terdefinisi, ada 5. Seperti itu ya. Kemudian cara yang ketiga, di cara pertama adalah langsung substitusi, cara yang kedua faktorkan ya, ini faktorkan. Cara yang ketiga yaitu kita kali dengan akar sekawan. Nah, ini seperti ini akar sekawan dari penyebutnya ya. Nah, ini kan limit x mendekati 9 dari fungsi x min 9 per akar x min 3. Jadi akar x min 3 ini, akar sekawan adalah akar x plus 3. Nah, dikali dengan ini. Ini kan mengali dengan 1 kan tidak merubah ya. Maka tapi di sini akan sangat besar manfaatnya sehingga bisa kita tentukan nilai limitnya ya. Nah, ini kan setelah kita kalikan dapat seperti ini. Ternyata ini bisa habis ya. Nah, tinggal ini kita bisa langsung substitusi. Itu cara yang ketiga, yaitu cara mengali dengan akar sekawan. Cara yang keempat yaitu ini dengan cara limit kiri limit kanan ya. Nanti kita lihatkan ya. Nah, kita tentukan limit kiri limit kanan. Ini biasanya fungsi adalah fungsi diskrit. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau dia limit kiri limit kanan yang sama ya, maka dia mempunyai limit. Jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka dia tidak mempunyai limit. Kita lihat contoh ya. Oke, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat untuk x kecil sama dengan 0, fx sama dengan x untuk x antara 0 dan 1 ya. Kemudian fx sama dengan 2 plus x kuadrat untuk x besar sama dengan 1 ya. Oke. Ya, di sini kita disuruh menghitung limit fx untuk x mendekati 0 ya. Mendekati 0, kemudian mendekati 1, kemudian mendekati 2. Nah, ya kan, jika ada. Maka ini kan fungsi diskrit, maka kita akan cari limit kiri limit kanannya. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya cara pengerjaannya.
Oke, di sini kita limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri. Dari kiri, ini dari kanan. Dari kiri ya, berarti kita pakai fungsi yang kecil dari 0 ya, kecil dari 0. Maka kita pakai fungsi x kuadrat. Kita substitusi nilai nolnya, yaitu dapat 0 ya, dapat 0. Kemudian untuk yang dekat dari kanan, maka kita gunakan fungsi yang kedua tadi, nilai x yang antara 0 dan 1, yaitu x ya. Kita substitusi juga sama, nilainya sama-sama 0 ya. Ini sama 0. Karena dia sama limit kiri limit kanannya, maka dia mempunyai limit, yaitu 0 ya. Sekarang yang kedua ya, ini fx nya kita mendekati 1 ya dari kiri ya, ini hampir sama ya. Nah, dan ternyata nilainya berbeda, yang dari kiri 1, yang dari kanan 3, maka ini tidak punya limit ya, kan nilainya berbeda ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, selesai, ini bisa dipahami. Sekarang ya, nanti limitnya fungsinya seperti ini. Jadi kecil dari 0 itu seperti di grafiknya, itu fungsinya x kuadrat ya. Kemudian antara 0 dan 1 itu seperti ini, garis ya, garis lurus sampai nggak nyampe 1 gitu ya, kecil dari 1. 1 sampai seterusnya ya, ini parabola ya, 2 plus x kuadrat. Oke, itu grafiknya. Oke, sekarang ini soalnya berbeda ya. Kita diberikan fungsinya ya, kemudian diberikan pernyataan kalau fungsi ini dia mempunyai limit di x sama dengan min 1 ya kan. Maka tentukan nilai konstanta c ini ya, nilai c ini berapa gitu ya. Mari kita kerjakan. Maka karena di sini ada pernyataan mempunyai limit ya, maka limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ini yang perlu kita pegang ini ya. Sekarang ya, limit fx x mendekati min 1 dari arah kiri, dari kiri ya, maka dari kiri berarti kecil dari min 1. Kita pakai fungsi yang pertama ya, yaitu 3 min cx ya, 3 min cx fungsinya. Kemudian kita substitusi nilai min 1, kita peroleh 3, hasilnya 3 plus c. Sekarang kita dekati dari kanan ya. Maka dari kanan maka yang besar sama dengan min 1, fungsi yang kedua kita gunakan. Oke, kita substitusi, kita peroleh hasilnya yaitu 1 min c. Karena dia sudah dinyatakan dia mempunyai limit di x sama dengan min 1 ini, maka dia harus sama, berarti 3 plus c sama dengan 1 min c gitu. Nah, sehingga kita peroleh nilai c nya yaitu c sama dengan min 1 ya, seperti itu. Ini sifat limit ya, silakan dibaca sendiri. Sekarang kita ke kontinuan fungsi. Jadi syarat suatu fungsi itu kontinu, maka ada 3 syaratnya ya. Yang pertama, nilai fungsinya ada ya, fa nya ada, nilai fungsi di titik tersebut ya, dia ada. Yang kemudian nilai limit fungsi tersebut mendekati a juga ada. Berarti ini ya, berarti dia punya limit gitu ya di titik tersebut. Kemudian nilai limit dan nilai fungsinya harus sama. Ini ya, ada 3 ini langkah ya. Yang pertama kita pastikan fungsinya di titik tersebut ada. Yang kemudian yang kedua, nilai limit mendekati titik tersebut ada dan nilainya harus sama. Oke, kita lihat contoh. Oke,
ini garis ya. Oke, FA tidak ada. FA tidak continue di X. Oke. Kalau dari grafik jelas ya, mana yang continue, mana yang tidak gitu ya. Nah, ini kan jelas ya. Di A dia tidak continue. Karena A-nya ini dia kosong ya, tidak penuh. Oke. Nah, itu dari grafik ya. Ini juga tidak, gambar yang kedua juga tidak continue di X sama dengan A ya. Oke. Ini juga tidak continue. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini yang keempat yang continue ya. Jelas ya grafiknya, continue. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, supaya lebih paham. Oke, sekarang kita punya contoh ya. Periksa apakah fungsi berikut continue di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Oke. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama ini kita akan mau cari dia continue di X sama dengan 2. Ingat, X-nya 2. Berarti kalau X 2, maka ini 2 kuadrat ya, kurang 4, 0, ini 2, 0. Berarti 0 per 0. Nah, berarti dia tidak terdefinisi. Berarti yang A sudah jelas kalau dia tidak continue. Syarat pertama sudah tidak memenuhi, yaitu nilai fungsi di titik X sama dengan 2 itu mesti ada. Dan ini tidak ada, tidak terdefinisi ya. Nah, karena dia bentuk 0 per 0. Oke. Kemudian yang kedua ya. Oke, kita coba nih kita masukkan ya. Untuk dia sama dengan F2. F2 berarti 3 berarti kan. Karena nilai Fx sama dengan 3 untuk X sama dengan 2. Nah ya, berarti nilai 3. Sekarang kita tentukan nilai limitnya. Kita cari nilai limitnya. Nah, limit X mendekati 2 dari fungsi ini ya. Mendekati 2, maka kita pula seperti ini ya. Mendekati, ini kan jelas ya, kalau X nya bukan 2, ini kan mendekati 2 berarti bukan 2, maka kita pakai fungsi yang pertama ini ya. Nah, maka kita peroleh nilai limitnya 4 ya. Dan nilai fungsinya 3, nilai limitnya 4 ya. Berarti dia ada nilai fungsi, ada nilai limitnya, tapi dia berbeda. Jadi berarti ini syarat yang ketiga yang tidak memenuhi. Nah, kalau ini syarat 1, ini syarat 3 yang tidak memenuhi. Syarat 1, 2 lolos, yang ketiga tidak. Nah, ini yang B ya. Karena syarat yang ketiga tadi mesti sama. Ya, ini yang ke C ya. Ketiga. Oke. Ini kita nilai fungsinya 3 ya. Fungsinya 3, kemudian nilai limitnya juga ada karena limit kirinya 3, limit kanannya 3 juga, berarti nilai limitnya ada yaitu 3. Ya. Nilai fungsi dengan nilai limit sama ya, berarti dia continue ya. Oke, seperti itu ya. Maka dia continue di titik ini. Oke. Sekarang kita masuk ke continue kiri dan continue kanan. Oke, nah ini seperti ini ya, jelas. Jadi suatu fungsi fx disebut continue kiri di x sama dengan a, maka dia mesti limit kiri dari fx dari fungsi tersebut ya, itu sama dengan fa. Ya.
Kemudian fungsi fx disebut kontinu kanan juga seperti itu. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, dia fx ini kontinu di x sama dengan a jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan a. Oke. Jika dia kontinu memenuhi ini kedua-duanya ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita punya fungsi fx sama dengan x plus a ya, untuk x kecil dari 2 dan ax kuadrat min 1 untuk x besar sama dengan 2. Ini kontinu di x sama dengan 2. Ini berarti sudah diberi pernyataan kalau dia kontinu di x sama dengan 2. Yang kita tanya adalah nilai a nya ini ya, nilai a nya berapa. Oke. Jika dia kontinu di x sama dengan 2, maka dia harus, nah itu tadi ya, f kontinu kiri di x sama dengan 2. Nah, di sini ya. Oke, kita periksa nilai limit kirinya yaitu 2 plus a. Oke. Ya. Nilai fungsinya ya, ini nilai limitnya 2 plus a, nilai fungsinya 4a min 1 ya, karena dia punya limit maka 2 plus a sama dengan 4a min 1 ya. Oke, kita peroleh a nya sama dengan 1 ya. Kemudian yang kanan juga seperti itu ya. Oke, diperiksa nilai limitnya, kita lihat nilai limitnya 4a min 1, nilai fungsinya juga 4a min 1. Kayak jelas sama ya. Oke, selalu dipenuhi. Oke, seperti itu. Karena limit kiri dan limit kanannya ada, maka dia karena dia memenuhi ya untuk kontinu kiri dan kontinu kanannya, maka dia kontinu di titik x sama dengan 2. Oke, sekarang ada soal latihan, silahkan dikerjakan di buku latihannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.